Kita lanjutkan yang mengenai adab dan sunnah ketika menjenguk orang sakit. Maka sakit ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sakit yang belum parah. Ya, yang saya maksudkan dengan belum parah di sini adalah belum datang sakaratul mautnya. Ya, ada orang, Ustadz ini sudah dirawat di ICU atau di IGD, sudah masuk rumah sakit selama 10 hari, berarti sakitnya sudah parah? Belum. Saya katakan belum parah kalau belum sampai sakaratul maut. Pembahasan kita nanti adalah masalah sakaratul maut. Maka orang yang sakitnya sudah parah adalah orang yang hampir meninggal. Ya, maka di sini orang yang jika yang kita jenguk adalah orang yang sakitnya belum parah atau belum sampai sakaratul maut, maka ada adab-adabnya, ada sunnahnya. Bukan kita mendatangi orang, menjenguk orang sakit bukan hanya datang kemudian duduk ajak ngobrol, enggak. Namun di sini ada sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan ketika menjenguk orang sakit. Maka yang pertama adalah ketika menjenguk orang sakit, ya, yang pertama adalah duduk di sebelah kanan orang sakit. Ya, yang pertama adalah duduk di sebelah kanannya. Ustadz, kalau sekarang yang jenguk orangnya banyak, gimana Ustadz, gak kebagian sebelah kanan? Ya sudah, duduk di sebelah kirinya. Jadi kalau bisa duduk di sebelah kanan, bagian kanan orang yang sakit. Kemudian sunnah yang kedua adalah kalau bisa berwudu, maka berwudu. Ya, ketika menjenguk orang sakit, ketika kita bisa berwudu, maka berwudulah. Kemudian kita perciki dengan air wudu kita orang yang sakit tadi. Hah? Ini sunnah ya. Ini sunnahnya. Maka nanti pas mercikinya ini bagi orang yang sudah tahu, jangan orang yang belum tahu ya. Teman kantor belum tahu kemudian sakit diperciki seperti ini, ada nanti malah berantem. Ya, jadi ini dilakukan kepada orang yang sudah tahu. Jadi ini sunnah ya. Ini sunnah Nabi. Nabi SAW ketika beliau menjenguk sahabat Jabir, ketika itu sahabat Jabir sakit parah, sakit keras. Nah kemudian Nabi dan sahabat Abu Bakar, beliau menjenguk sahabat Jabir. Maka Nabi berwudu, kemudian Nabi memerciki badan Jabir ini dengan air wudunya, karena air wudu ini mengandung keberkahan. Maka di antara sunnahnya adalah ketika saudara kita sakit, kita perciki dengan sisa air wudu yang ada di dalam tubuh kita, karena air ini mengandung keberkahan. Ya, atau kalau memang tidak mau diperciki dengan diusapkan dari kepalanya disentuh, ya, menyentuh kepalanya diusap, kemudian diusapkan ke wajahnya, kemudian ke dadanya, ke tangannya. Ini diantara sunnah ketika menjenguk orang sakit. Ya, jadi disunahkan agar menyentuh kepalanya dengan air wudu tadi, kemudian diusapkan ke wajahnya, ke dadanya, kemudian ke tangannya. Bahkan sahabat Jabir mengatakan bahwasanya, ya, saya masih merasakan hangatnya tangan Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau menyentuh anggota badan saya meskipun Nabi sudah wafat. Jadi ini termasuk di antara sunnah. Ya, namun sekarang ini hanya dilakukan kepada orang yang sudah tahu saja. Kalau belum tahu jangan dikerjakan, takut nanti berantem. Ustadz, sekarang kalau yang jenguk banyak, apakah harus memperciki semuanya? Hah? Gak usah ya. Kalau yang menjenguk banyak, maka yang memerciki cukup perwakilan 1 atau 2 orang saja. Jangan semuanya. Nanti malah jadi basah semuanya ya, marah nanti yang sakit nanti. Jadi cukup dengan perwakilan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah membacakan doa. Ya, setelah diperciki dengan air tadi, maka dibacakan dengan doa, Allahumma ya as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, sebanyak 7 kali. Ya, jadi doanya adalah as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Ini dibaca sebanyak 7 kali. Kata Nabi, ya, Nabi kita mengatakan, man ada maridun lam yahdur ajaluhu faqala indahu sab'a miraran as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka illa afahullahu min dzalikal marad. Tidaklah seorang muslim mengunjungi saudaranya yang dalam sakit yang bukan dia meninggal, ya, kemudian dia membacakan doa sebanyak 7 kali. Doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka sebanyak 7 kali, kata Nabi, kecuali Allah Ta'ala akan memberikan kesembuhan bagi
baginya dari sakit tersebut. Ya, ini dibacakan sebanyak 7 kali. Ya, kemudian sunnah yang selanjutnya adalah membacakan Al-Quran. Ya, jadi ketika sakit, ketika menjenguk orang sakit, ini juga disunahkan untuk membacakan Al-Quran. Yang sakit jangan marah kalau dibacakan Al-Quran. Saya belum mau mati kok. Ya, jangan dibacakan Al-Quran dulu. Enggak, ya. Karena memang ya, kalau yang sakit dibacakan Al-Quran jangan marah, ya, karena ini memang sunnahnya. Karena setan itu paling banyak datang itu ketika orang dalam kondisi dua hal, dalam dua kondisi. Yang pertama adalah ketika seorang hamba sakit dan ketika seorang hamba dalam kondisi sakaratul maut. Maka setan ini banyak datang. Setan ini akan mengganggu, akan menggoda orang-orang yang dalam dua kondisi ini. Makanya orang yang sakit itu sensitif, gampang marah, gampang karakternya bisa berubah. Yang biasanya lembut, lemah lembut ketika sakit, maka dia bisa tiba-tiba garang, tiba-tiba suka marah-marah. Karena ini memang digoda oleh setan. Atau orang yang dalam kondisi sakaratul maut, maka setan mereka berusaha sekuat mungkin agar orang yang sakit ini dalam kondisi sakaratul maut ini dia mati dalam kondisi ul khotimah, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dalam dua kondisi ini disunahkan untuk membacakan Al-Quran bagi orang yang sakit. Yang dibacakan apa? Yang dibacakan adalah surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Yang dibacakan ketika orang yang sakit kemudian diusapkan. Ya, jadi tadi mengusapkannya dengan ketika berwudu, selesai berwudu diusapkan atau dipercikan. Kedua, dibacakan surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain kemudian diusapkan kepada orang yang sakit. Boleh nggak usah saya bacakan Al-Fatihah? Boleh. Tapi yang disunahkan Rasulullah adalah membacakan surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Ya, ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di antara sunnah dan adab ketika menjenguk orang sakit, yang selanjutnya adalah memotivasi dan berbicara yang baik. Ya, jadi dimotivasi. Oh, insya Allah ini nggak apa-apa Pak, insya Allah cepat sembuh, insya Allah ini kemarin jangan ngomong yang buruk-buruk, ya Pak. Kemarin teman kantor saya sakit kayak gini, 1 bulan kemudian mati. Ya, jangan seperti ini, ya. Tapi ucapkan dengan ucapan yang baik. Kalau bisa memotivasi. Oh, insya Allah ini kemarin di sana insya Allah setelah minum obat ini sembuh. Ya, insya Allah setelah dirawat insya Allah sembuh. Jadi ucapkan dengan ucapan yang baik. Jangan bertanya-tanya, jangan kebanyakan nanya. Ya, Pak, ini kayaknya kamarnya VIP Pak ya. Ini semalamnya berapa Pak? 1 juta. Wah, sudah 15 hari berarti lumayan ya. 15 juta ini. Belum obat-obatnya. Ya, berarti nanti sakitnya malah tambah parah lagi ya. Jadi nggak usah banyak nanya-nanya. Cukup dengan doakan, kemudian bacakan Al-Quran. Jangan nggak usah nanya-nanya hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Ya, jadi cukup dengan pertanyaan dengan yang baik-baik saja. Kemudian yang keenam adalah ya, makanya di antara doa ya, di antara doa ketika menjenguk orang sakit adalah dengan doa yang baik. La ba'sa tohurun insyaallah. Jadi ketika Nabi menjenguk sahabatnya, beliau mengatakan la ba'sa tohurun insyaallah. Tidak mengapa, insyaallah ini menjadi pembersih dosa-dosa Anda. Jadi jangan bertanya yang macam-macam, ya. Jangan bertanya hal-hal yang memberatkan orang yang sakit. Ya, jadi cukup dengan doakan yang baik-baik. Kemudian selanjutnya adalah tidak berlama-lama. Jadi sebaiknya tidak berlama-lama ketika menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit malah diajak ngobrol sampai berjam-jam. Ini nggak baik, ya. Orang sakit itu butuh istirahat. Jadi kalau ada menjenguk orang sakit ini, usahakan jangan lama-lama. 1/4 jam, 15 atau setengah jam, insya Allah sudah cukup. Ya, kemudian selanjutnya adalah memberikan nasihat dan mengingatkan dengan kematian, dengan taubat. Ya, jadi agar ketika orang yang sakit ini agar diingatkan dengan nasihat, diberikan nasihat yang baik dan juga diingatkan agar bertaubat. Nabi kita mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat", perbanyaklah mengingat kematian. Maka
orang ketika diingatkan dengan kematian, ya diingatkan dengan hal-hal yang baik, maka ini akan menjadikan orang tersebut termotivasi untuk melakukan banyak kebaikan. Ini diantara adab dan sunnah dalam menjenguk orang sakit. Ya.